Salam anak-anak, apa kabar semua? Bagus. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak sehat, minta obat pada ibu atau bapak ya. Lalu makan obat itu supaya cepat sembuh. Jangan lupa, rajin minum air dan rajin berdoa. Pasti Tuhan akan sembuhkan anak-anak yang sakit. Nah, siapa di antara anak-anak yang pernah naik kapal laut? Kamu rasa seronok kan naik kapal laut? Adakah anak-anak di sini yang takut naik kapal laut? Siapa di sini anak-anak yang suka naik kapal laut? Kira-kira 2000 tahun yang lepas, ada seorang guru menyuruh ke-12 pengikutnya untuk naik ke dalam kapal laut untuk menuju ke seberang. Manakala guru itu naik ke atas bukit seorang diri. Masa itu hari sudah mulai gelap. Guru tadi bersendirian di atas bukit sampai tengah malam. Sementara pengikutnya sudah berlayar ke seberang. Dengan menaiki apa anak-anak? Betul, kapal laut. Kira-kira jam 3 pagi, kapal laut yang mereka naiki bergoyang karena dipukul ombak. Waktu itu juga bulan dan bintang tidak memancar terang karena terlindung oleh awan gelap. Keadaan sekeliling agak gelap. Tiba-tiba ada satu bayang-bayang menghampiri kapal mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menganggap itu adalah hantu. Tiba-tiba bayang-bayang tadi berkata, "Bertenang, jangan takut. Aku ini Yesus." Nah, barulah mereka rasa lega. Rupanya Yesus baru sampai karena tadi kan dia di atas bukit untuk berdoa. Dia menyuruh pengikutnya lebih dulu berlayar, manakala dia naik ke atas bukit untuk berdoa sampai tengah malam. Wah, rupanya Yesus boleh berjalan di atas air, kan? Nah, sewaktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ada seorang pengikut bernama Simon Petrus. Dia berkata, "Kalau betul engkau Yesus, bawa saya jalan di atas air," katanya. Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Simon Petrus pun berjalan keluar dari kapal dan mulai berjalan di atas air. Wow, menakjubkan. Petrus pun boleh berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba Petrus mendengar angin dan ombak di laut. Dia mulai merasa takut. Lalu dia pun mulai tenggelam. Kenapa Petrus mulai tenggelam, anak-anak? Ya, sebab dia takut. Dia takut dipukul ombak, nanti dia tenggelam. Lalu Petrus cepat-cepat berteriak, "Tuhan, tolong selamatkan saya," katanya. Yesus menghulurkan tangannya dan memegang Petrus agar tidak tenggelam dan berkata, "Petrus, di manakah imanmu? Mengapa engkau khawatir dan takut?" katanya. Selepas itu, Yesus dan Petrus naik ke dalam kapal. Angin dan ombak pun reda. Semua pengikut Yesus sujud menyembah dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, kali ini apa yang kita dapat belajar dengan cerita ini anak-anak? Yang pertama, apa yang kita dapat belajar melalui cerita ini ialah Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, melalui cerita tadi kita sudah mendengar bahwa Yesus boleh berjalan di atas air, kan? Nah, selain itu juga dia boleh meredahkan atau menenangkan angin ribut ataupun ombak dan macam-macam lagi. Nah, selain dari itu, apa lagi yang Yesus boleh buat anak-anak? Yang kedua, apa yang kita dapat belajar melalui cerita ini ialah jangan takut. Apa anak-anak? Jangan takut.
Nah, cerita ini mengajar kepada kita supaya kita jangan takut pada gelap atau jangan takut akan hantu dan macam-macam lagi. Sebab kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita. Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan ada di mana anak-anak? Ya, Tuhan ada di hati kita. Yang ketiga, apa yang kita dapat belajar melalui cerita ini ialah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Nah, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, iblis akan takut dengan kita. Sebab Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, di mana saja kita berada. Dan apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam pelajaran, Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, bahkan Dia menolong kita supaya pelajaran kita dapat kuasai dan kita dapat kebijaksanaan daripada Tuhan. Jadi, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Dia boleh melakukan banyak mukjizat. Contohnya dalam cerita tadi, dia boleh berjalan di atas air. Dia boleh meredahkan angin dan ribut dan macam-macam lagi. Nah, kita juga harus berani sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, iblis akan takut dengan kita. Dan apa saja kita lakukan, Tuhan akan menolong supaya semuanya berhasil. Dalam pelajaran kita akan diberkati Tuhan sehingga kita boleh berjaya. Ada kebijaksanaan daripada Tuhan. Jadi, marilah anak-anak semua percayalah kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini anak-anak. Sampai bertemu di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.